حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa min khalqihi wa khaliluh Adal amanata wal hadafi sabilillah hatta atahu yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qaimin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله والطاعة به فقد فاز الفوز. Hadirin orang tua kami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah berkata, ya Adam, tinggallah engkau di surga bersama pasanganmu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma. Di sana banyak buah-buahan dan cukup. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon syajarah. Wa takuna minal zalimin. Nanti engkau dan istrimu termasuk orang-orang zalim. Sambungan ayat fa'adzallahu syaitan, datang setan menggoda. Dalam ayat lain waswasa bihima, membisik-bisikkan kepada mereka berdua. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda, terikut dengan bujuk rayu setan. Mereka dekati pohon sajarah. Mereka makan buah yang bernama buah kuldi. Setelah mereka makan, Adam sadar, menyesal. Adam pun menyesal. Lalu Adam pun berdoa. Inilah doa yang paling kuat, yang pertama dipanjatkan oleh Nabi Adam dan sampai hari ini dipanjatkan oleh anak cucu Adam. Apa doanya?
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka termasuklah kami orang-orang yang mengutuk. Hadirin orang tua kami, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Adam tidak mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami. Adam juga tidak mengatakan Rabbighfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Tidak ada kata-kata permohonan ampun, kata-kata permintaan Adam di dalam kalimat ini. Tidak ada kata-kata permintaan. Mengapa Adam tidak sanggup meminta ampun? Maka ahli tafsir mengatakan Adam tak sanggup meminta ampun kepada Allah karena Adam malu kepada Allah. Malu Adam kepada Allah, sehingga dia hanya mengaku saja, Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim kepada diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka termasuklah kami orang-orang yang merugi. Adam malu, tak sanggup Adam meminta ampun. Dalam kisah lain, riwayat lain, ada yang mengatakan Adam tidak pernah mendongakkan kepalanya ke arah langit selama 50 tahun karena malu atas pelanggaran yang ia lakukan, pelanggaran yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang tua kami, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Adam sanggup? Kapan Adam baru berani meminta ampun kepada Allah? Berani meminta ampun atas dosanya ketika Adam bertawassul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dapat ini? Dalam kitab Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma tarafa Adam al-khati'ata, ketika Adam berbuat salah, qala, berkata Adam, ya Rabba, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ya Tuhanku, berkat kebenaran Nabi Muhammad, ampunkanlah aku. Faqala Allah Ta'ala, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam aqul. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan? Jangankan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilabnya pun belum hadir, belum ada di dunia. Lalu dari mana Nabi Adam tahu tentang Nabi Muhammad? Maka dijawab Adam, ya Rabba, wahai Tuhanku, la'annaka khalaqtani biyadik, ketika engkau menciptakan aku dari tanah, wa nafakhtu min ruhi, lalu engkau tiupkan ruh itu kepadaku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil 'arsy, aku lihat di tiang-tiang 'arsy-Mu, di tiang-tiang 'arsy-Mu, maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjutannya, fa'alimtu, maka sejak itu aku tahu, annaka lam tusib ila ismika ahabbu khalqi ilaik, sejak itu aku tahu bahwa nama itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Faqallah, berkata Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, engkau benar ya Adam.
Innahu la ahabba khalqi ilayya, sungguh aku cinta kepadanya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, bihaqqihi, berkat kebenarannya, faqad ghafartu, maka engkau akan kuampuni. Laula Muhammad ma khalaqtuka, ketahuilah wahai Adam, andailah bukan karena Muhammad, maka engkau pun tidak akan diciptakan. Hadirin orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita simpulkan dari kisah singkat ini? Yang pertama, betapa sekelas Nabi Adam pun tetap bertawassul dengan menyebut nama, dengan menyebut Nabi Muhammad SAW. Tawassul ini apa? Tawassul adalah jalan. Betapa sekelas Nabi Adam pun tetap menumpang jalan di atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka apalagi lagi kita yang banyak dosa. Nabi Adam dosanya sedikit, tapi malunya luar biasa, sehingga tidak mampu untuk meminta ampun. Kalau kita, dosa kita banyak, amal kita pula sedikit, permintaan kita pula banyak. Wadkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga bersama orang yang baik, masuk ikir bersama orang yang benar, ma'an nabiin, bersama para nabi. Andailah kita bandingkan kesalahan kita dengan mereka, kita bandingkan pula permintaan kita dengan mereka, betapa kita ini hamba-hamba yang tak tahu malu. Hadirin orang tua kami, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa obatnya? Maka Nabi Adam pun bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kita? Perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtaghu, carilah wasilah, carilah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah yang baik itu adalah dengan berselawat, dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Makanya selalu kita dalam doa kita selalu diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Selalu dalam doa selalu kita dengan Allahumma bi'ati Muhammad wa ali Muhammad Allah Tuhan. Ya Allah, berkat kebenaran Nabi Muhammad, berkat kebenaran berwajah Nabi Muhammad, Engkau tidak akan mengadab dia. Tidak ada permohonan di sana, tidak ada permintaan di sana, tapi semua kita mengatakan amin. Apa maknanya? Kita sedang bertawassul, kita sedang menumpang di jalan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin orang tua kami, jamaah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari sini? Kalau menyebut nama Nabi Muhammad saja Allah ampunkan Adam dan Hawa, apatah lagi kalau kita bersolawat. Maka banyak-banyak kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi kalau kita memuliakannya, memuliakan keluarganya, memuliakan hari lahirnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi jalan bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak bersolawat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bersolawat kepada Aku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas dengan 10 salawat. Allah tutupi 10 keburukan, baru Allah angkat kita 10 derajat. Maka kita berbanyak bersolawat kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa pelajaran yang ketiga yang akan kita ambil dari sini?
mari kita jadikan Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling utama di dalam hidup kita. Orang Islam, pemuda Islam harus menjadikan tokoh Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling nomor satu. Jangan sampai pemuda Islam menjadikan tokoh yang paling utama adalah bintang sepak bola, bintang sinetron dan lain sebagainya. Kalau kita tidak masalah kita menjadikan hobi pemain tersebut, tapi jangan sampai kita menjadikan beliau adalah nomor satu. Nomor satu tetaplah menjadikan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling utama. Maka bagaimana biar supaya anak-anak kita cinta kepada Nabi? Bagaimana supaya mereka kenal dengan Nabi? Tidak mungkin mereka bisa cinta kepada Nabi. Tidak mungkin mereka bisa menjadikan Nabi sebagai tokoh yang paling utama kalau tidak mereka kenal. Maka salah satunya adalah dengan cara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin orang tua kami jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu orang kalau dikasih buku sejarah Nabi maka ia baca sampai tuntas anak-anak. Tapi hari ini kalau kita baca buku, kita kasihkan buku anak, bacalah buku ini sejarah Nabi mulai lahir sampai dia wafat. Di sana ada perjuangannya, di sana ada keberhasilannya. Insya Allah buku itu akan macam mana sampulnya saya boleh jadi kita terbuka. Mengapa hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita lebih tertarik dengan gadgetnya, lebih tertarik dengan game online, lebih tertarik dengan game skater dan lain-lain. Jadi maka salah satunya adalah untuk mengenalkan Nabi Muhammad agar mereka cinta kepada Muhammad. Maka salah satunya adalah dengan cara maulid Nabi. Maulid Nabi itu ibadah. Maulid Nabi itu ibadah. Itu hanyalah metode cara kita untuk mengenalkan sosok Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita pahami maulid Nabi adalah ibadah, bukan, tapi dia adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Kalau dia tidak sampai ibadah, maka dia menjadi jatuh kepada Tuhan. Tapi dia adalah metode, cara kita untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam buku kita bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Dadanya berbulu tipis, rambutnya sebahu. Kalau dia makan, dia tidak pernah pilih apa yang dikasih orang, insya Allah dia makan. Begitu sunnah Nabi. Kalau dia bersalaman, dia dulu yang menurunkan tangan. Dari mana dapat kita ini? Dan buku. Hari ini orang tidak mau lagi baca buku. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara maulid Nabi. Oleh karena itu jangan sampai kita maulid Nabi ini kita sebut adalah perbuatan yang dilarang. Ada yang mau kami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maulid Nabi maka ini adalah cara metode kita untuk mengenalkan sosok Nabi, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan ibadah, tapi dia adalah metode perbuatan yang insya Allah bernilai ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anzil al-islam wal muslimin wa qul kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'akin. Allahumma ansur ikhwana fi mujahidin Palestin wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa sikum ya wa nafsi taqwa wa ta'atul faqad qala taqwa wa qulullahu alayna wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.